Si gadis dipaksa mengiris dan memakan dagingnya sendiri. Lalu darah yang menetes ditampung di sebuah batap. Jadi awalnya saya kira ini semua kan hoak, tapi ternyata setelah saya searching Google, ternyata ini adalah benar. Manusia nomor 1 terkeji, terkejam, terbiadab, tersadis dan terpsikopat di dunia ternyata adalah seorang wanita. Masalahnya wanita ini adalah anak orang kaya raya, alias sultan, sehingga walaupun dia sudah membunuh 612 orang, dia tidak dibui. Hukum yang diterima hanya dia harus dikurung dalam kamarnya sendiri yang luas, yang harum, full AC, full musik, dan free wifi. Mau makan apapun tinggal ngemeng sama pelayan-pelayannya, dan makanan akan datang dan sendirinya. Jadi intinya dia hanya dikurung agar nggak boleh piknik, itu saja hukumannya. Elizabeth ini berkali-kali mengeluh, sebab saat ngaca dia melihat kulitnya semakin kendur, semakin kusut, dan semakin menua. Si pelayan yang bernama Dorothea malah mengajari agar si majikan mencari tunggal darah. Sejak saat itu, Putri Sultan ini membuka lowongan untuk ART dengan iming-iming gaji yang sangat tinggi. Tapi semua gadis-gadis pekerja hilang di rumah mewah itu. Jadi kisah lengkapnya itu seperti ini. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, sahabat, jadi hanya gara-gara belum ada operasi plastik, seorang perempuan yang khawatir dirinya menua dan jelek tega membunuhi 612 gadis-gadis di tempatnya. Cara membunuhnya juga sangat sadis. Si gadis dipaksa mengiris dan memakan dagingnya sendiri. Lalu darah yang menetes ditampung di sebuah batap. Untuk mandi Putri Sultan ini agar tetap cantik dan awet muda. Ini mirip-mirip hoak, mirip-mirip khayalan, tetapi ini betul-betul terjadi teman-teman. Namanya Elizabeth Bathory. Menurut Guinness Book of Record, Elizabeth dikenal sebagai pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Hal tersebut karena selama 25 tahun Elizabeth sudah berhasil membunuh 612 orang perempuan muda alias 24 orang setiap tahun. Elizabeth Bathory berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Orang tua Elizabeth Bathory berasal dari kaum bangsawan Hungaria. Keluarganya menjadi orang terkaya di Transilvania. Bahkan sepupunya pernah menjadi raja di Hungaria, yakni Stephen Bathory namanya. Elizabeth Bathory sering mengalami kejang-kejang atau yang lebih dikenal dengan epilepsi alias ayan. Orang tua Elizabeth, George Bathory dan Anna Bathory adalah saudara kandung yang akhirnya mereka menikah. Mereka adalah saudara satu ayah lain ibu. Hal tersebut membuat anak mereka, yaitu Elizabeth Bathory ini menderita kelainan, yaitu tadi epilepsi. Sejak kecil Elizabeth Bathory sudah diajari untuk menjadi perempuan yang kejam dan sadis. Dia sering diajak oleh orang tuanya untuk menyaksikan eksekusi mati bagi para terpidana-terpidana. Tentu saja eksekusi mati zaman dulu dilakukan dengan sangat brutal dan kejam. Lebih-lebih saudara-saudara orang tuanya Elizabeth ini juga mengajarinya dia suatu perdukunan dan ilmu-ilmu sihir. Tentu hal itu akan berpengaruh pada cara berpikir dan mental Elizabeth Bathory itu sendiri. Makanya anak-anak kita harus kita kasih info yang baik-baik. Karena apa? Karena apapun info yang diterima oleh anak-anak sewaktu masih anak-anak itu sangat berpengaruh pada mental dan kepribadiannya kelak saat dia dewasa. Pada usia Elizabeth yang ke-10 tahun, dia bertunangan dengan Baron Nadasdy. Baron Nadasdy umur 14 tahun dan dia putra bangsawan juga. Pada saat Elizabeth umur 15 tahun, mereka pun menikah. Yang mana meskipun Nadasdy ini kaum bangsawan juga, tapi Elizabeth enggan memakai nama belakang suaminya Nadasdy. Justru Baron ini yang menggunakan nama belakang keluarga Elizabeth, yaitu Bathory. Itu karena secara kasta Elizabeth itu lebih tinggi. Setelah bertahun-tahun menjalin rumah tangga, setiap kali suaminya pergi, Elizabeth selalu memasukkan berondong-berondong peliharaannya. Jadi Elizabeth ini bukanlah istri yang setia. Nah teman-teman, jadi saat Elizabeth ini menikah di tahun 1575, orang tuanya menghadiahkan sebuah kastil untuk dia, namanya Kastil Kassel. Di mana kastil tersebut dijadikan tempat pembantaian. Jadi tempat itu menjadi tempat untuk eksekusi para gadis-gadis yang menjadi tumbal darahnya Elizabeth. Sebetulnya sejak awal dalang dari kekejaman Elizabeth ini adalah pelayan yang bernama Dorothea. Awalnya saat pelayan tersebut berkali-kali mendengar kesahnya Elizabeth bahwa Elizabeth kulitnya mulai kering, kusam, dan mulai keriput. Elizabeth khawatir mulai tua. Hal itu sangat membuat resah hati Elizabeth.
Masalahnya kan zaman dulu belum ada operasi plastik. Coba kalau sekarang dia anak sultan langsung pergi ke Korea aja, diceling lagi, ya kan teman-teman. Menanggapi keresahan hati Elizabeth yang khawatir semakin tua, akhirnya si pelayan bernama Dorothea ini memprovokasi Elizabeth agar mencari tumbal darah. Caranya dengan membunuhi perempuan-perempuan muda atau gadis-gadis yang muda. Itu adalah satu-satunya cara agar Elizabeth awet muda. Tapi tentu saja waktu itu Elizabeth nggak mudah begitu saja percaya pada pelayannya. Sampai suatu ketika ada seorang pelayan yang masih gadis membuat satu kesalahan yang sangat fatal sehingga Elizabeth langsung menamparnya dan sampai mengeluarkan darah. Lalu Dorothea mengatakan pada Elizabeth untuk mencoba mengambil darah itu dan mengusapkannya ke kulit. Kemudian terbuktilah omongannya si Dorothea bahwa dia bisa awet muda dengan tumbal darah dari para gadis-gadis. Sejak saat itu Elizabeth melakukan aksinya sebagai pembantai atau pembunuh para gadis-gadis di sana. Caranya pun sangat sadis dan horor. Si gadis ini dipaksa mengiris dan memakan dagingnya sendiri hidup-hidup sambil ditusuk jarum yang sebesar paku. Darah yang mengucur dialirkan ke batap yang sudah dipenuhi dengan ramuan-ramuan, bunga-bungaan dan rempah-rempah wangi, kemudian untuk dijadikan bahan rendaman oleh Putri Elizabeth. Bila si korban menolak untuk mengiris sendiri dan memakan dagingnya, maka Elizabeth akan menyuruh pelayannya untuk segera memotong nadi mereka dan mengucurkan darahnya sampai habis di batap. Itulah mengapa saat kastil itu digeledah oleh petugas, banyak terdapat gadis-gadis dengan tubuh yang teriris-iris penuh luka, dan ada juga yang masih utuh tapi pucat karena kehabisan darah. Setelah Elizabeth berumah tangga selama 29 tahun, pada tahun 1604, Baroness Bathory meninggal dunia. Bukannya hal itu membuat Elizabeth Bathory berhenti, tapi malah semakin menjadi-jadi dalam mencari, menyiksa, dan membunuh para tumbalnya. Banyak gadis muda pekerjanya yang dipotong urat nadinya lalu digantung mengelilingi bak mandi dengan tujuan agar darah-darah tersebut langsung jatuh ke bawah bak mandi miliknya dan dia mandi menggunakan darah-darah tersebut. Karena pelayannya setiap hari berkurang akibat dipotong, untuk menambah stok tumbal darah, Elizabeth membuka lowongan kerja fiktif untuk ART. Tentu saja kualifikasinya adalah harus masih muda dan masih gadis, di mana kualifikasi tersebut bukan untuk bekerja tentu saja, tapi untuk menjadi stok tumbal darahnya untuk kepentingan pribadinya agar dia awet muda. Semua pelamar diterima dan dikurung di sebuah ruangan, dikasih makan seperti binatang untuk menunggu dipotong. Setelah ratusan stok gadis-gadis ini habis, itu pun tidak membuat Elizabeth Bathory berhenti mencari tumbal darah. Sebagai gantinya, Elizabeth mulai berani mencari calon tumbal darah dari gadis-gadis muda para bangsawan rendahan. Dan salah seorang bangsawan rendahan ini berhasil kabur. Dengan wajah yang penuh ketakutan, dia pun bercerita pada petugas penjaga, yang akhirnya sampai juga ke pihak berwenang. Pada bulan Desember 1610 atau genap 6 tahun Elizabeth menjadi janda, terjadilah penggeledahan kastil. Pada saat itulah ditemukan mayat gadis-gadis muda bergelimpangan pada setiap sudut kastil Elizabeth Bathory. Dan akhirnya pada tahun 1611 Elizabeth Bathory dan ketiga kaki tangannya mendapatkan hukuman. Dorothea, Joy, dan Anna dihukum penggal. Sedangkan Elizabeth Bathory karena berasal dari kaum bangsawan, ia tidak dihukum mati, melainkan dia hanya dihukum kurungan dalam kastilnya. Elizabeth yang membunuh 612 gadis selama 25 tahun dihukum kurung di dalam kastilnya, di dalam kamarnya yang mewah, yang harum, yang luas, yang full AC, full musik, dan free wifi kalau sekarang maksudnya. Dan mau makan apapun tinggal ngemeng dengan pelayan. Elizabeth Bathory hanya dilarang piknik sampai suatu ketika saat pelayan datang untuk mengambil piring kotor dan menanyakan ingin makan apa, ternyata tidak ada jawaban dari Elizabeth Bathory. Setelah pelayan ini mengintip ke dalam, ternyata Elizabeth Bathory terlungkup di dalam ranjang mewah dan tidak pernah bangun lagi. Elizabeth Bathory tewas dalam tidurnya. Ternyata hukum itu memang sangat ramah bagi para anak sultan sejak zaman Majapahit sampai zaman now. Itulah tadi kisah wanita paling sadis nomor 1 di dunia yang pernah membunuh 612 nyawa dalam waktu kurun 25 tahun yang tidak dihukum karena orang tuanya adalah orang sangat kaya raya.
Semoga teman-teman semua dan kita sebagai orang tua ya hanya memberi contoh yang baik pada anak kita, mendengarkan yang baik, melihat yang baik, mengatakan hal yang baik, karena sesuatu yang buruk yang diterimanya saat dia masih kecil itu akan tertanam dan akan mempengaruhi mental dan kepribadian anak-anak kita saat dia dewasa. Semoga anak-anak kita semua menjadi soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang baik. Amin. Bila suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.